Halo semuanya, nama saya Hendri Gunawan, saya dari kelas 2 MNNE dengan nomor MPN 1941175. Hari ini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu yang pertama adalah accounting cycle. Yang dia kata di accounting cycle saya itu yang pertama aset awal diterima itu di sini. Jadi, terus yang transaksi terjadi pada bulan Januari itu yang di sini ya. Terus ini jurnalnya. Ini jurnal-jurnalnya dari transaksi selama 1 bulan itu. Terus setelah membuat jurnal ini, kalian akan membuat buku besarnya. Buku besarnya apa aja? Yang buku besarnya itu ada pertama kas, piutang usaha, bahan habis pakai, sewa dibayar muka, asuransi dibayar muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan terima di muka, modal, pref, ekstisa laba rugi, pendapatan, beban gaji, beban sewa, beban bahan habis pakai, beban penyusutan, beban asuransi, beban lain-lain. Ya segitu aja sih, buku besar. Terus habis buku lanjut ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi ini neraca saldo yang belum disesuaikan. Terus ini transaksi yang perlu disesuaikan. Terus ini adalah jurnal yang di transaksi yang perlu disesuaikan. Dan ini adalah neraca lajur dari atasnya. Ini daftar sebelum disesuaikan, ini ambil dari sini ya. Ambil dari yang di sini. Terus penyesuaiannya itu ambil dari yang di sini, yang dari transaksi yang perlu disesuaikan, terus ditotalin di daftar saldo disesuaikan. Jadi kalau misalnya contoh di bahan habis pakai kan di debit 2,2 juta, di penyesuaian 850.000 di kredit. Jadi debit ketemu kredit itu dikurang. Jadi ya hasilnya karena debit lebih gede jadi hasilnya di debit dan seterusnya. Dan terus setelah daftar saldo disesuaikan, lanjutkan ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu isinya apa aja? Isinya dari pendapatan sampai beban-beban. Terus ditotalkan. Terus ini 18.300.000 ini dari mana? Ambil dari selisih dari ini pendapatan sama total total beban. Jadi hasilnya 18.300. Habis laporan laba rugi lanjut ke neraca. Neraca itu isinya apa aja? Neraca isinya dari kas sampai preferred. Ya, kas sampai preferred. Terus totalkan. Ini ada 18.300 ini ambil dari yang samping sini tadi. Oke, jadi totalnya sama. Jadi ini adalah laporan laba ruginya. Itu pendapatan, beban ditotalkan terus dikurang jadi 18.300. Ini laporan perubahan modal. Ini investasi ditambah sama laba bersih bulan berjalan. Terus totalnya dikurangi dengan penarikan. Jadi total kenaikan pada ekuitas pemilik. Dari modalnya segitu ya. Terus lanjut ke neraca. Tuh neraca kan isinya tuh ada hasil lancar sama aset tetap, kewajiban lancar sama ekuitas. Hasil lancar isinya apa aja? Ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar muka, terus ditotalin jadi 31.550. Di aset tetap isinya peralatan kantor dikurangi sama akumulasi penyusutan. Jadi totalnya 14.170. Jadi totalnya sama yang jumlah hasil lancar jadi 45.720. Terus kewajiban lancarnya itu isinya ada utang usaha, utang gaji, pendapatan terima di muka. Terus ditotalin jadi 3.420. Itu jumlah kewajibannya. Ekuitas pemilik itu cuma ada modal. Jadi modalnya itu kan 42.300 di atas tadi. Terus ditambahnya sama 3 juta tadi yang jumlah kewajiban, jadi total 45.720. Terus itu aja sih. Terus lanjut ke financial statement. Ini adalah laporan keuangannya PT Darf
Ini adalah laporan keuangannya PT Darva Varia Laboratoria. Jadi current rasionya itu diambil current aset dibagi sama current liabilities-nya. Jadi totalnya segini. Terus di quick ratio rumusnya itu dalam kurung current asset kurang inventory. Terus hasilnya dibagi sama current liabilities. Jadi hasilnya segini. Inventory turnover, jadi ambil cost of goods sold-nya itu. Oh ya, ini rumusnya ini semua ambil dari rumusnya. Yang kurang aset, kurang liabilities dan isi-isinya itu ambil dari laporan keuangan ya. Jadi inventory turnover jadi cost of goods sold bagi inventory. Hasilnya sekian. Average age of inventory 365 bagi inventory turnover. Hasilnya segini. Ini 365 ini jumlah hari dalam satu tahun. Average collection period account receivable dibagi annual sales account receivable dibagi totalnya annual sales dibagi 365. Hasil segini. Average payment period account payable dibagi annual purchase account payable dibagi totalnya annual purchase dibagi 365. Hasil segini. Total asset turnover sales dibagi total asset. Hasilnya segini. Debt ratio itu rumusnya total liabilities dibagi total asset. Hasilnya ini. Time interest ratio earning before interest and tax atau EBIT dibagi interest. Hasilnya segini. Gross profit margin yaitu rumusnya gross profit dibagi sales. Hasilnya sekian persen. Operating profit margin operating profit bagi sales dibagi hasilnya segini. Net profit margin rumusnya earning available for common stockholders sales bagi segini. Earning per share rumusnya earning available for common stockholder dibagi number of shares segini. Hitung total asset earning available for common stockholder bagi total asset. Jadi segini. Di bagian market ada price atau earning ratio. Rumusnya market price per share of common stock dibagi earning per share segini. Market atau book ratio. Rumusnya market price per share of common stock bagi book of value per share. Book value per share ya. Hasilnya segini. Oh ya, ini laporan keuangan tahun 2018 ya. Lanjut ke time value money. Ini Bank BCA punya. Terus simpanan awalnya itu segini 10 juta. Jadi cara hitungnya itu rumusnya itu simpanan awal kali tahun kali bunga. Terus totalnya ditambahin dengan simpanan awal lagi. Jadi ini tuh present value-nya 2 juta. Ya, present value-nya 2 juta. Oh. Maaf, tadi ada terjadi kesalahan di Excel. Ternyata saya buka bagian yang salah tadi. Excel yang salah tadi. Jadi lanjut di sini. Ini Bank BCA ini tahunnya tahun-tahunnya ada 10%. Jadi rumus menghitung saldo simpanan atau tabungannya itu simpanan awal kali tahun kali bunga. Maaf, tadi ada terjadi kesalahan. Jadi lanjut. Jadi cara hitungnya itu ini. Nih. Jadi pertama ini present value 2 juta. Terus jangka waktunya itu 6 bulan. Suku bunganya itu 0,10% ambil dari sini. Terus jadi cara-cara future value-nya itu pertama PV present value dikali sama dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Jadi PV-nya 2 juta dikali sama 1 tambah 0,10%-nya itu suku bunganya itu. Terus dipangkatin dengan 6 pangkat 6. Ya hasilnya itu segini dikali sama 2 juta jadi hasilnya 2 juta sekian. Jadi lanjut ke required return.
Return, saya masih belum tertarik terhadap saham dan obligasi karena saya sekarang masih mahasiswa. Jadi masih fokus dalam studi, dan saya juga belum mengerti saham dan obligasi itu apa. Mungkin setelah saya lulus kuliah nanti dan mendapatkan pekerjaan tentu saya akan mencari informasi untuk memulai investasi. Lanjut. Ya, ini stock evaluation-nya ini. Jadi ini rumus untuk cari stock valuation ya. Dividen per share 37. Ambil dari aplikasi ini. Ini saya cari di aplikasi ini. Harganya. Terus dividen per share dibagi dengan 10%, hasilnya 370. Karena harga saham DVLS harga 2.200 ini, maka angka tersebut dibeli karena murah. Lanjut ke obligation. Ini obligasi pemerintah Indonesia-nya, ini kodenya. Saya ambil kode yang FL0083. Par value-nya itu 97 ya. 97,8901. Kupon rate 7,50%, return 10%, maturity 10 tahun. Jadi kuponnya itu rumusnya par value kali kupon rate. Jadi hasilnya segini 7. Terus yang PVIFA ini rumusnya dalam kurung 1 tambah C itu 1 tambah required return tutup kurung pangkat min maturity tutup kurung bagi sama required return. Jadi hasilnya segini. Hasilnya segini. Ini PVIF ini rumusnya 1 dibagi dalam tutup kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Ya, R-nya itu required return ya, N-nya itu maturity. Jadi hasil segini. Lanjut bond valuation-nya itu rumusnya dalam kurung kupon rate. Ya, kupon rate dikali sampai PVI total hasil dari PVIFA ini tutup kurung ditambah dalam kurung par value dikali sama hasilnya PVIF tadi. Jadi hasilnya 3 segini. Jadi bond functionnya ini rumusnya rumusnya PV dalam kurung R titik koma N koma kupon titik koma par value. Hasilnya jadi gini dia. Saya kurang tahu juga gimana nih. Lanjut. Millennial investing. Ini kenapa zaman sekarang sangat dianjurkan untuk investing? Karena dengan berinvestasi Anda bisa menciptakan sumber keuangan baru, karena berinvestasi memberikan Anda kesempatan untuk menambah nilai atas uang Anda. Berbeda dengan ketika Anda menabung, yang notabene uang Anda akan diam dan tidak menambah nilai. Belum lagi jika terjadi inflasi. Dengan berinvestasi nilai uang Anda akan bertambah, terus ketika dana berinvestasi Anda menghasilkan bunga itulah yang menjadi keuntungan bagi Anda. Dengan begitu pada akhirnya Anda bisa mendapatkan sumber keuangan baru sebagai sumber pendapatan Anda. Jadi itu aja, sekian dari presentasi saya. Jika ada terjadi kesalahan, mohon maaf.